Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Awsi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa yatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat as-shaimin was-shaimat. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga hati kita senantiasa bersyukur kepadanya dan lidah kita senantiasa memuji dan memujanya, khususnya di bulan puasa ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita melaksanakan ibadah dan dijadikannya ikhlas hanya karenanya. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap pula kita mendapatkan jaminan keselamatan dengan mengikutinya, karena tidak ada jalan kecuali jalannya. Semoga selawat bersambung pada Ahlul Bait, para sahabat, para tabi'in, dan kepada siapapun yang setia mengikuti dan istiqamah di atas jalannya. Melanjutkan pelajaran kita bersama Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah ta'ala, yang wafat tahun 371 Hijriah. Kemarin di akhir pertemuan, di mana beliau mengatakan wa qabulu ma tataqa bihil kitabullah wa sunnah, di antara manhajnya ahlus sunnah wal jamaah, yaitu ahli hadis, menerima semua yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim, kitabullah. Wa ma sahhat bihi riwayatu ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan semua riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj yang dikatakan bahwa beragama itu tidak berdasarkan kecuali Al-Quran dan Sunnah. La ma'dila amma warada bihi, tidak ada jalan yang lain dari apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Wala sabila ila raddihi, tidak boleh ada peluang untuk menolaknya. Kalau kita beriman Ahlus Sunnah, tak akan punya peluang untuk menolak yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, apapun alasannya. Apa sebab? Izkanu ma'murina bittiba'il kitabi was sunnah, karena mereka disuruh untuk mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Bukan kita saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disuruh untuk mengikuti. Ittabi' ma yuha ilaik, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Wala tattabi' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kau ikuti orang-orang yang kami buat hati mereka lalai dari zikir pada kami. Dan kenapa harus mengikuti as-sunnah? Madmunan lahumul huda fihima, karena terjamin pada keduanya ada petunjuk. Pada keduanya terjamin
dapat hidayah. Naam, masyhudan lahum bi anna nabiyyahum sallallahu alaihi wasallam yahdi ila siratim mustaqim. Dan dapat kesaksian pula bahwa nabi mereka yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahdi ila siratim mustaqim, benar-benar menunjukkan ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, kata Allah SWT. Sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Kalau yang lain kan tidak ada jaminan itu. Yang lain tidak ada jaminan itu, tapi Nabi dijamin menunjukkan jalan yang lurus. Maka kalau mau jalannya lurus, ikut Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian al-hidayah itu kan terbagi dua. Hidayatul qalbi, yaitu memberikan hidayah pada hati mau menerima. Memberikan hidayah pada hati seseorang yang mau menerima, atau disebut juga dengan hidayatul taufiq. Hidayah mau mengikuti. Kan kadang disebutkan ketika sebulan dapat hidayah. Ini sama-sama orang Islam yang sebulan belum dapat hidayah. Apa bedanya? Nah, hidayah itu at-taufiq. Sebulan dia bukan tidak tahu, tapi belum dapat hidayah. Contoh, semua kaum muslimin yang dewasa ini tahu bahwa merokok itu jangan haram dulu. Beda pendapat. Nah, semuanya tahu bermudarat, sah. Selalu menyebabkan perselisihan di rumah tangga. Bini nak beli garam, dia nak beli gudang garam. Nah, alasannya besar juga. Yang aku beli gudangnya, weh. Kamu juga beli garam. Kalau udah beli gudang, aman garam selamanya. Akhirnya apa? Kelahi suami istri gara-gara garam dan gudangnya. Nah, itulah. Dia tahu merokok membunuhmu, tahu dia. Sampai kalau batuk tetap juga dihisap. Nah. Tapi sudah mau mengikuti bahwa yang mudarat dia harus dijauhi, belum. Itu maknanya belum dapat hidayah. Semua orang tahu bahwasanya salat berjamaah sah bagi laki-laki adalah antum berat-berat di sini ya. Rokok haram, salat jemaah wajib. Subhanallah nih. Dengarlah orang di luar ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Salat jemaah wajib. Dosa wajib lah, sunat lah dulu. Sah? Dia tahu bahwa salat berjamaah lebih afdal, lebih bagus, lebih tinggi nilainya. 2700% keuntungannya. Awak ngejar 0,2%-nya pindah rekening kan? Ya bayangkan. Ya. Di sini 12 apa istilahnya deposito setahun 12%. Nah, di bank yang satu 12,02% pindah rekening itu. Sah? 0,02% cuma pindah rekening. Ini 2700%. Kok enggak bisa dari dari rumah yang di samping masjid ke masjid? Kok enggak bisa? Bukan enggak tahu, tapi belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Sahih? Nah, apa lagi contoh? Bunga bang, masya Allah. Namanya bunga bang, jadi indah gitu ya. Bunga bang. Nah, tidak ada yang tidak tahu itu bahwa itu riba, termasuk yang bekerja di situ. Sah? Tak boleh aja ustaznya. Anak nak makan juga kan? Dikiranya kalau berhenti bekerja situ, anak tidak makan lagi. Kalau masalah makan tak makan, orang yang tidak bekerja di bank banyak makan daripada yang bekerja di bank lagi. Sah? Nah, dan sebaliknya, masalah makan Allah jamin. Masalah rezeki Allah jamin. Semua tahu, yakin juga tidak.
belum dapat hidayah. Semua tahu bahwa rezeki yang halal lebih banyak dari rezeki yang haram, tapi masih juga ngambil yang haram. Ya, yang jual minyak Pertamina, yang beli rakyat, yang rugi negara. Lucu juga ya. Yang jual Pertamina, yang beli rakyat, harga mahal kan? Termahal pula karena barangkali di dunia. Yang rugi negara. Ini negeri aneh kita. Tapi begitulah kita, subhanallah. Jadi subhanallah. Ya gitu. Bukan tak tahu dia. Bukan tak cukup gajinya, miliaran. Tapi belum dapat hidayah. Orang kaum muslimin susah makan, tapi dia dapat hidayah, dia tidak ngambil. Makanya Abdul Mubarak itu, kenapa Mubarak? Ayahnya dulu bekerja tukang kebun, kerja metik apa? Anggur, miskin, bukan tidak cinan. Kenapa bukan tidak cinan dia makan? Cinan tahu ya? Bukan tidak ngiler nak makan anggur tuh, tapi karena tidak pernah ada izin dari sang pemilik yang kaya itu. Nggak, kan biasanya orang kan udah maklum itu, yang pekerja ambil aja lagi itu kan, tapi tidak mau dia karena tidak ada izin. Suatu kali datang tamunya, tolong pilihkan anggur yang paling bagus. Diambil lah, menurut dia dari sisi pandangannya bagus kan, tiba-tiba masam. Itu dipanggil, kenapa masam? Ya saya tidak tahu. Kamu tidak pernah cicipi? Tidak pernah mencicipi, kan tidak ada izin. Subhanallah. Bukan tidak mau, tapi karena dia dapat ini, ujung-ujungnya apa? Waraknya itu membuat anaknya jadi menantu orang kaya tuh. Akhirnya Abdul Mubarak menjadi ulama besar dan kaya besar, sehingga banyak proyek-proyek dakwah besar, banyak ulama yang ditanggungnya. Bukan subsidi BLT, bantuan langsung tunai yang pakai antrian, enggak, dia ngantarnya. Diberi taraf hidup orang kaya pula para ulama itu dibuatnya. Maklumlah, rata-rata mereka yatim asalnya. Asalnya yatim seperti Sufyan Ats-Tsauri, yatim aslinya. Dibantunya, bukan bantuan. Yaitu kalau misalnya di sini UMR berapa? 4 juta? 3 jutaan, dia kasih 5 juta. Misalnya ya. Kalau seandainya UMR-nya 15 juta, dia kasih 25 juta. Jadi ulama itu tinggal fokus ngajar. Dia beri pula Sufyan bin Uyainah di Mekah, nah yatim juga aslinya. Ya, Fudail bin Iyad, Abidul Haramain, Al-Auza'i di Syam. Bukan dekat-dekat, orang jauh-jauh. Apalagi yang dekat-dekat. Kalau dekat selalu haji gratis itu. Orang kampungnya sering haji gratis, tapi dia tidak gratiskan dari awal. Bukan diiklankan free, ya. Hadiah, tidak. Semua nyetor ke media, nyetor, sehingga orang ketika dalam perjalanan macam bos pula kan, Pak ini kurang, Pak belikan ini. Jadi pekerja orang kaya besar itu jadinya. Nah, setelah pulang baru dikembalikan uangnya utuh seperti dia setor dari awal, plus hadiah masing-masing 2 setel jubah baru. Nah, itu ya kaya yang dapat hidayah. Nah itu kaya dapat hidayah. Dipaham dia bagaimana berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan penghasilan tahunannya diperkirakan seperti kata Imam Az-Zahabi tidak kurang dari 100.000 sampai 200.000 setahun, tapi tidak pernah wajib zakat. Apa Syarul? Nyata tuh 200.000 aja. Ayo kita hitung, biar tuan tahu dulu. 200.000 saya dapat juga aja Ustaz dia kata ya. 200.000 kali nggak real dong, dinar 4,2 gram, 1 gram 1,6 sekarang ya, 4 kali 1,6 itu 6,5 juta aja dulu. Dia tahu tuntun angkanya, hanya lebih kurang
Ini 1, 300, 1000, 1000 apa tuh ya? Enggak. 1.300.000.000. 1,3 T. Antum tidak berzakat nyerah. Kira-kira gimana? Kemana uangnya? Dibagi terus. Siapa yang tolong? Nah, dan tolong. Ngakui lah. Bukan tidak tahu. Bukan tidak tahu, tapi belum yakin. Sampai hari ini masih ada orang. Jadi, misalnya di Kuwait sekarang, ada 1/3 penghasilannya sejak ayahnya dulu masih hidup, dilanjutkan oleh anak-anaknya sampai hari ini. 1/3 penghasilan bersih perusahaan mereka untuk fi sabilillah. Nah, kurang di seluruh dunia ada proyek dakwahnya. Sampai ke Bangkinang. Sampai ke Bangkinang. Masya Allah. Luar biasa. Coba rencana. Saya sudah mau cuman belum jadi-jadi. Saya sudah coba-coba dengan kemampuan saya pula emangnya. Nah, tapi hasilnya sebaliknya masih. Ini Bang Romi tahu dia paham nih. Senyum paham nih. Allah musta'an. Jadi sudah kita coba. Terakhir kemarin lumayan loh, 1,2 T. Cobaannya. Ya Bang. Tapi Abang tidak ikut lagi. Alhamdulillah. Jadi kalau bahasa kampung saya, 5 kali come jadi orang kaya. 5 kali hampir jadi orang kaya. Insya Allah masih ada 4 percobaan lagi. Anda tidak yakin nampaknya? Sokonglah, doakanlah. Saya tidak punya keinginan banyak, ada seperti tadi kalau bisa. Atau setengahnya jadilah. Ya orang tuh bisa 1/3, saya 1/6 jadilah. Ya, tidak percaya. Wajah-wajah tidak meyakinkan ya lah. Tidak tahu bedanya sampai hidayah dengan bukan. Nah, untuk masalah Islam dulu, Abu Jahal paham dia datang ke Nabi SAW. Saya tahu wahai Muhammad, ma'ahidna minka kadziban, kau tak pernah berbohong. Cuman masalahnya awak duduk sudah sama tinggi, berdiri dah sama rendah. Oh, tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Kabilah Bani Makhzum ini bagian jobnya. Bani Hashim ini jobnya. Bani Syaibah ini, Bani Abdisham ini. Semua sudah ada bagian. Bagi-bagi kue pembangunan. Bagi-bagi kekuasaan. Artinya bagi-bagi tugas. Jadi masing-masing partai punya menteri. Menteri ya. Itu kabilah dulu. Sidangnya Daruna 2. Cuman ketika di Bani Hashim ada Nabi, ada tidak jaminan nanti Bani Makhzum ada Nabi? Nah, itu masalahnya. Oh, tidak bisa. Ya, kami tidak terima. Kecuali ada bagi tugas 10 tahun kamu jadi Nabi, nanti saya pula jadi Nabi. Nah, itu tidak bisa. Karena masalah kenabian Allah yang pilihkan. Maka dia tidak mau. Bukan tidak tahu. Hidayah belum masuk. Didoakan oleh Nabi SAW. Ya, supaya salah satu dari 2 Umar masuk Islam. Alhamdulillah Umar bin Khattab yang dapat hidayatul taufiq. Ini namanya hidayatul taufiq atau hidayatul qalb. Yang kedua adalah hidayatul al-irsyad. Hidayah menunjukkan, mengajak. Nabi SAW menunjukkan ini jalan yang hak. Ibaratnya kalau jauh ditunjukkan, yang dekat dikakukkan. Tahu nak dikakukkan? Dipegang anak-anak, ini yang benar itu. Begitu Nabi SAW tunjukkan. Yang jauh di atas aras dia sampaikan beritanya, sah. Yang ada di bumi dia tunjukkan cara pelaksanaannya. Paham? Yang jauh di akhirat dia sampaikan beritanya. Ini akan terjadi di akhirat, sah. Kalau kau kerjakan ini balasannya. Di mana Allah? Di atas aras. Dia sampaikan semuanya dengan jelas, dengan gamblang. Nah, sedangkan yang di bumi, bagaimana sholat?
bagaimana menikah, bagaimana berjihad, bagaimana berniaga, bagaimana berzakat, bagaimana berternak. Nabi ajarkan pula hukum-hukumnya di permukaan bumi. Jauh ditunjukkan, dekat dikakokkan. Nah, kalau belum ada kakokkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, masukkan itu. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini namanya hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Nah, dan hidayatul taufiq, hidayatul irsyad, orang-orang Quraisy semuanya sampai kepadanya hidayah itu. Tapi yang dapatkan taufik hanya yang beruntung. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Khadijah, Zaid. Tapi yang lain belum. Abu Lahab. Abu Lahab jadi dalil pula sebagian. Abu Lahab sangat senang kelahiran keponakan, tapi sangat benci pengangkatan keponakan jadi nabi. Makanya yang hanya sekedar gembira dengan kelahiran nabi, selalu alasannya Abu Lahab. Tapi yang gembira dengan kerasulan nabi, alasannya selalu Abu Bakar. Yang paling gembira dengan pengangkatan Muhammad jadi nabi, siapa? Abu Bakar. Sedangkan yang paling gembira dengan kelahiran nabi adalah Abu Lahab. Nah, antum pilih aja, nak ikut Abu Bakar atau ikut Abu Lahab. Abu Bakar gembira dengan sunnahnya, gembira dengan ajarannya. Walaupun waktu kelahiran dia enggak, kan masih belum lahir dia, Nabi lahir kan? Iya. Walaupun Abu Bakar enggak pernah membesarkan hari kelahiran Nabi alaihissalatu wassalam. Sebenarnya Abu Lahab juga tidak ya. Abu Lahab ada merayakan kelahiran Nabi? Enggak juga. Tapi kok jadi alasannya? Karena ada cerita mimpi bahwa diringankan azabnya. Tapi hadisnya tidak sahih pula. Allah musta'an. Katanya hadis ahad yang sahih tak boleh jadi hujah masalah akidah. Tapi kalau ini hadis yang dhaif jadi hujah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Abu Bakar gembira dengan kerasulannya. Abu Lahab gembira dengan kelahirannya. Antum pilih, nak gembira dengan kerasulannya, menerima sunnah-sunnahnya, atau nak gembira dengan kelahirannya tapi membelakangi sunnahnya. Pilih yang mana kira-kira? Gitu aja ragu tuntun ya. Milih antara Abu Lahab dan Abu Bakar, ragu juga rupanya. Kan paman dia, Ustaz. Kasihan. Kan Alul Bait. Ya, Habib. Abu Lahab Habib kan? Enggak Habib ya? Bahlawi aja tuh enggak akui Habib. Enggak jelas masa Abu Lahab yang begitu jelas nasabnya antum enggak akui sebagai Habib. Cuman Habibnya tidak dapat hidayah. Inilah yang dimaksud Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada para habaib. Kan itu artinya. Syekh, salah saya terjemahnya. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada para habaib. Orang yang engkau cintai. Habib itu kan yang dicintai. Takut saya salah terjemah, marah habaib semua saya nanti. Enggak. Engkau tidak bisa memberi hidayah pada yang engkau cintai. Siapa di antaranya? Habib Abu Talib, Habib Abu Lahab. Kan ada yang tersinggung nampaknya. Salah saya. Kan keturunan Nabi atau nasab Nabi Habib kan? Kalau enggak usah pakai gelar Habib. Nah, Habib kan? Tahu. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
Habib tidak jaminan. Walaupun kita disuruh mencintai orang-orang beriman dari mereka. Dua kali malah. Satu karena nasab Nabi alaihissalatu wassalam, yang kedua karena mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kalau dia tak ikut Nabi, tak ikut Nabi? Iya, tak ada lagi. Wala karamah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayatul irsyad ini lebih mudah, karena menyampaikan kewajiban kita adalah menyampaikan, dan ini yang diwajibkan Allah untuk kita. Bahkan itu yang diwajibkan kepada Rasulullah SAW, hidayatul irsyad wad dalalah. Tapi kalau hidayatul taufiq, walakinnallaha yahdi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Orang yang sangat sayang pada Nabi, orang yang sangat gembira kelahiran Nabi, tapi tidak dapat hidayah ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini juga jadi pelajaran bagi siapapun kita. Kalau ada di antara kita, keluarga kita belum mendapatkan hidayah taufik, kita bersedih, tapi tidak boleh patah arang. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam. Karena sebagian kan ada yang bilang, itu tanda dakwahnya tak benar, ditolak oleh ayahnya, ditolak oleh saudaranya. Ini kaidah siapa nih? Kaidah jahiliyah. Kan sering kita dengar dai-dai, ya lucu kadang mas kaum muslimin. Itu tandanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dakwahnya batil, dakwahnya sesat, ditolak oleh ayahnya, ditolak oleh saudara kandungnya Sulaiman bin Abdul Wahab. Bahkan ada yang sampai memfitnah. Ini kalau tidak bertobat ini digunting lidahnya nanti ini. Dia berencana membunuh ayahnya dan saudaranya. Auzubillah, auzubillah, semua auzubillah. Ini tidaklah dari fitnah keji yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Subhanallah. Antum mengatakan itu. Dia nak bunuh ayahnya. Di mana? Cerita yang dikarang-karang oleh musuh-musuh dakwah. Untuk menentukan kebenaran itu bukan ditolak ayah dan ibu, bukan ditolak oleh saudara mara, bukan ditolak oleh sahabat dan kerabat. Kalau itu Nabi tak bisa diterima dakwahnya. Dan itulah alasan orang jahiliyah dulu. Tuh, pamannya Abu Lahab nolak dakwahnya. Dan banyak yang terpengaruh oleh itu. Kebanyakan terpengaruh oleh isu itu. Tuh Abu Talib, walaupun sayang kepadanya, tetap tak ikut agamanya. Jadi alasan lagi. Tuh keluarga-keluarga kerabat-kerabatnya banyak yang menolak dakwah. Semua orang Mekah, orang kampung kan ada juga tidak temu di kampung dulunya, tidak diterima di kampungnya. Jadi alasan bahwa dakwahnya tidak benar, atau dakwanya kebanyakan orang tidak mengikutinya. Sejak kapan pula mayoritas menjadi ukuran kebenaran? Baca Al-Quran itu semuanya mayoritas tak berilmu, mayoritas tidak beriman, mayoritas zalim, mayoritas jahil. Sah? Coba aja. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walakinna aktsaran nasi la yaqilun. Kebanyakan. Kalau kebanyakan bukan patokan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, makanya Ahlus Sunnah itu patokannya Alkitab was Sunnah. Bukan banyaknya pendukung, bukan banyak tingginya kekuasaan. Makanya orang-orang ahli batil selalu bersandar pada kekuasaan. Selalu bangganya, nahnu aktsaru minkum amwalan wa aulada. Kami lebih banyak harta dan anak. Selalu itu. Nah, Allah musta'an. Jadi kalau mereka diberi kekuasaan, mesti menghabisi yang tidak berkesepahaman. Makanya mereka curiga juga. Kalau sempat mereka yang berkuasa, habis kita. Karena dalam otaknya itu. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Lihat Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabat
Bila berpuasa bukan menghabisi tapi menghidupkan. Itulah dakwah. Dakwah itu bukan untuk menghabisi. Makanya jangan membubarkan, tapi berikan pengertian dan pemahaman. Jangan merebut masjid. Ini merebut masjid, awak tertuduh terus kan. Ini merebut masjid, awak yang tertuduh terus. Hati-hati, masjid kita direbut. Nah, subhanallah. Jadi kaum muslimin, karena hatinya memang, kelakuannya memang begitu. Betullah kata Nabi, kata orang Arab, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Bila perilaku seseorang itu buruk, buruk pula sangkaannya. Pasti itu orang yang paling buruk amalnya, paling buruk sangkaannya. Jadi kalau tuan-tuan nak berbaik sangka, baik-baikkan amal. Ya, pencuri itu paling curiga. Sama anak buahnya curiga. Sah? Kenapa? Kenapa? Karena mereka semuanya penipu. Penipu mesti khawatir kena tipu. Sebab apa? Pikirannya menipu terus. Jadi dikiranya orang semua penipu. Sampai anak buahnya pun dianggap, dikhawatirkan akan menipu. Tidak percaya, masuklah komplotan penipu. Pasti saling curiga. Makanya dunia hari ini, kenapa orang saling curiga? Karena banyak orang yang tidak jujur. Coba bayangkan, berapa kali kita tertipu oleh orang-orang yang mungkin tidak kita bayangkan, sah? Tidak kita bayangkan yang menipu, tapi kita tertipu. Akhirnya apa lagi? Zaman kini cak ustaz tidak cayo adanya. Ya, kalau masalah piti janganlah hijau mata semua katanya. Ustaz tidak ustaz, buya tidak buya. Tapi ada yang mengatakan, deh buya gini buaya semuanya katanya. Iya, halal haram dimakannya juga cerita aja banyak. Akhirnya kena semua yang tak berkelakuan yang seperti itu tertuduh juga. Ah, cita ustaz dia lah banyak coba ustaz. Semua jambat aja katanya kan itu. Akhirnya yang jujur pun kena imbas itu, sah? Nah, sampai orang yang berdakwah sekalipun, misalnya ada orang mencari penghidupan material dengan itu, akhirnya yang tidak mencari pun tertuduh juga. Apa sebab? Karena saking banyaknya yang memanfaatkan keadaan. Wallahu musta'an. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi alaihissalam banyak di antara keluarganya yang tidak bisa dia berikan hidayatul taufiq. Kalau hidayatul irsyad wa dalalah, tidak pernah Nabi bosan untuk mendakwahi paman-pamannya itu. Tidak pernah beliau bosan. Sampai menjelang matinya pun Abu Thalib masih didakwahinya terus. Cuman setan-setan manusia itu, tentu ternyata kata Nabi, setan manusia itu lebih dahsyat daripada setan jin. Ya, bulan puasa ini jin ini belenggu semua, tapi masih banyak setan-setan juga yang jualan di siang hari. Sah? Masuk setan tak itu? Wih, bukan jualan permukaan, bukan salah paham bulan. Yang jualan orang makan di siang hari, yang pelanggannya orang Islam, tahu dia orang Islam. Ini kan setan-setan. Sampai ada seseorang penyair mengatakan, laqad kuntu imra'an min junudi iblis hatta taqa bil halu fasara iblisu jundan min junudi. Dulu saya jadi tentara iblis katanya, tapi saya naik pangkat jadi jenderal, akhirnya iblis jadi anak buah saya. Bangga dia, iblis jadi anak buahnya, dia lebih setan daripada setan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini yang seperti ini, kaum muslimin dan muslimat, memang setan-setan jin dibelenggu, tapi setan-setan manusia masih berkeliaran. Ya, orang pada asalnya kalau tidak ada yang jualan makanan, mesti dia tahan. Udah ulita air, lebih baik puasa. Tapi kalau dia tahu tuh nanti ampera itu buka tuh katanya, akhirnya dari awal sudah berencana dia udah puasa. Orang-orang lemah seperti itu. Ada kadang
tidak ada niat, tapi karena ada kesempatan, maka setan-setan seperti ini itu tidak bisa membelenggunya kecuali aturan-aturan pemerintah yang berkuasa. Ya, kita sangat berharap kepada para pemerintah untuk, kalau di Pakistan itu baban, tahu enggak, dicambuk di depan umum, yang dicambuk bokongnya pula dicambuk semua, pakai rotan, pakai pelantan tuh, itu pelantannya yang kemana tuh? Bentungan, bentungan. Jadi, nah, rotan panjang bang, kayu nih, dicambuk keras-keras sama polisi itu, akhirnya jerah orang. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang menghidupkan atau menghalangi setan-setan manusia itu berkeliaran di bulan puasa ini, karena mereka berdosa besar. Ya, kalau dia siapkan makanan tuh orang tidak puasa, berarti dia lebih dulu tidak puasa, karena kalau dia puasa pasti takut dia jualan. Nah, tapi kalau seandainya dia puasa juga, berarti tidak bermanfaat puasanya, karena memberikan makan orang yang puasa durhaka sama dengan orang durhaka, tapi jangan pula tinggalkan puasa, tambah durhakanya. Oleh itu kaum muslimin, semoga orang-orang yang tadi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muhazzirin, sambil Allah juga ingatkan fi mukhalafatihi al-fitnata wal azab al-alim, dan Allah ingatkan pula bahwa menyalahi Nabi alaihissalam, menyalahi Al-Quran dan Sunnah yang notabene adalah yang diterapkan oleh Nabi alaihissalam, bisa menimbulkan fitnah atau azab yang pedih. Apa itu fitnah? Fitnah itu dahsyat kaum muslimin. Kalau para ulama membagi fitnah kepada dua, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Mana lebih dahsyat, fitnah syahwat atau syubhat? Syubhat. Syahwat, orang yang melanggar dengan syahwat pasti merasa bersalah. Orang misalnya tadilah jualan di bulan Ramadan, kalau masih ada iman merasa bersalah, pasti merasa bersalah. Buktinya apa? Kan dia tutup pakai kain, tahu dia itu salah, salah, bahkan ditulis lagi tutup selama bulan Ramadan. Tahu dia itu salah, melanggar, tahu dia berdosa, karena tidak ada umat Islam yang tidak tahu bahwa puasa rukun Islam, dan meninggalkan rukun lebih besar daripada meninggalkan yang lain, kewajiban-kewajiban lain, rukun Islam. Merasa berdosa dia. Tapi fitnah syahwat merasa tidak fitnah syubhat merasa tidak berdosa. Apa contohnya fitnah syubhat? Tuh patung-patung tuh karena syubhat. Foto-foto syekh di musalla-musalla itu syubhat. Apa sebab? Syekh ini dekat pada Allah. Orang soleh ini dekat dengan Allah, para wali. Terus gimana? Oleh sebab itu mereka kan masuk ordal, orang dalam. Berlaku lagi kias. Kalau nak jumpa gubernur, biar cepat diurus urusan kita, lewat orang dalam, tim suksesnya, para pembisiknya, asisten-asistennya, melalui para pejabatnya, melalui kadis-kadisnya. Tentu nak dapat proyek, tentu melalui orang
dalam. Betul sih? Nah, sekarang orang dalamnya siapa? Para wali, para habib, para syekh, orang-orang saleh, termasuk engku salih, engku saleh. Ya, dianggap dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah melarang itu, Rasul melarang itu. Karena itu termasuk pengultusan. Kemudian qiyas yang sangat jauh dari kebenaran. Apa sebab? Gubernur tidak hafal nama kita semua dah. Tahu Gubernur Dasman? Tidak tahu dia. Kalau tahu pun mungkin dari orang-orang yang memusuhi Dasman barangkali. Sah? Hati-hati Dasman tuh pentolan Wahabi Riau tuh katanya kan. Nah, kan itu. Tentu kalau sempat pula termakan oleh gubernur, asal nampak nama Dasman, coret. Itu kan? Sah? Itu. Akhirnya kalau saya ada urusan, mesti hubungi dulu orang dalam. Kasih saya nomornya ya. Nah, orang dalam. Ini gubernur tuh lemah. Ilmunya terbatas. Masih bisa dipengaruhi oleh orang lain. Kalau Allah ada tim suksesnya. Allah tahu semua hambanya. Belum lagi kita nak meminta, belum lagi terbayang nak minta, Allah sudah tahu apa yang akan kita minta itu. Antum nak minta apa misalnya? Yang sudah dicatatkan punya rezeki bebini lebih dari satu, itu 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi sudah ada catatannya. Sudah dicatat oleh Allah SWT. Tak ada Lauhul Mahfuz, tinggal menjalani aja. Nah, dan Allah juga tahu rintangan akan banyak. Awalnya seperti dakwah Islam juga nikah siri. Habis itu 3 tahun terbongkar, akhirnya dakwah jahar. Kan itu proses dakwah. Setelah dakwah jahar terjadi intimidasi. Intimidasi tidak tahan, akhirnya dihijrahkan salah satunya, hijrah ke Habasyah. Hijrah masih dirongrong juga ke sana. Hanya hijrah ke Madinah. Setelah ke Madinah terjadilah jihad. Kalau jihad 2 martabat, menang atau mati syahid. Iya, bisa didamaikan dua-duanya atau salah satunya bubar. Nah, itu. Begitulah contoh poligami. Awalnya mulai sirri, diam-diam, akhirnya terbongkar. Abang dinas ke Kuansing terus, makanya setiap dinas luar daerah selalu ke Kuansing. Akhirnya diutuslah spion-spionas ke sana kan. Ditelepon kawan di sana, tolong dipantau suami saya, kan. Habis itu baru tahu ternyata bukan dinas, tapi buka rumah dinas di sana. Allah musta'an. Itu semua sudah diketahui Allah SWT sebelum kita meminta. Maka mengkiaskan Allah dengan pejabat, dengan raja, dengan pangeran, dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, camat, itu kias yang sangat jauh dari kebenaran. Ini syubhat. Jelas? Syubhat. Dan orang yang melakukan itu semuanya dengan apa? Merasa benar, tidak merasa salah. Mungkin bertobat? Enggak, dia merasa benar, cuma nak tobat. Jauh dari tobat. Makanya datang dalam hadis Tabarani, innallaha la yaqbalu taubata mubtadi'. Allah tak menerima tobat orang ahli bid'ah. Kenapa? Dia tidak bertobat, cuma nak diterima. Tidak ada pengajuannya. Tobat itu kan harus diajukan kan? Tobat harus diajukan. Ya, diajukan tobat. Istighfar. Nabi bertobat setiap hari 100 kali. Jadi tidak diajukan, mana? Tobat itu adalah amalan. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintah untuk bertobat. Dia tidak akan bertobat. Apa sebab? Benar. Orang menyembelih karena selain Allah SWT menyembah sana sini. Merasa bersalah? Enggak.
Alasannya apa? Kita tidak menganggap Allah dua atau lebih, tetap beribadah kepada Allah. Terus Allah mau tidak menyembelih atas nama selainnya? Tidak. Siapa yang menyembelih selain Allah, faqad asyrak, telah berbuat syirik. Tapi apa? Subhat. Apa subhatnya? Kita tidak menyekutukan Allah karena dia tidak tahu itu syirik. Mungkin yang seperti ini akan meninggalkannya? Tidak, karena dia tidak merasa bersalah. Wallahu musta'an. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, Imam Ahmad mengatakan, menafsirkan fitnah di sini, ya, Imam Ahmad menafsirkan al-fitnah di sini, apa katanya? Ya, dalam nasir, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang yang menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wassalam, mereka akan ditimpa fitnah. Apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad, asyirk. Atadri mal fitnah? Al-fitnatu asyirku. Fitnah itu adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbi syai'un min az-zaghi fayazigh wa yuhlika. Karena orang yang menolak yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa saja terbersit dalam hatinya kesesatan, lalu dia cenderung pada kesesatan itu sehingga binasa. Dan di antara kesesatan itu adalah syirik. Maka kalimat fitnah dalam Al-Quran pada umumnya adalah maknanya syirik. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Maksudnya syirik pada Allah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Bukan fitnah yang di dalam bahasa Indonesia, bukan. Yaitu fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Bukan fitnah itu. Fitnah maksudnya adalah fitnah syirik. Orang-orang itu rata-rata penyimpangan itu dari bab ini. Subuhatnya dari bab ini. Karena menolak Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, wal azabul alim, dan azab yang pedih di dunia kita sudah merasakan azabnya. Perselisihan, perpecahan antara sesama orang yang sama-sama Islam, tidak menikmati beragama. Karena apa? Gara-gara tidak mengikut Nabi alaihi salatu wassalam terjadi perselisihan, saling fitnah. Memang saling fitnah akhirnya. Ya, saling fitnah. Yang satu bilang dia yang mulai, yang satu dia yang mulai. Kadang-kadang menyusup orang-orang Syiah di antara kita, mengadu domba antara sesama ahlus sunnah. Akhirnya yang mirip-mirip dengan Syiah nyebrang ke situ. Akhirnya dia bilang Syiah lebih hebat daripada Wahabi. Iyalah, Syiah suka mengkultuskan imam, yang awak suka mengkultuskan wali dan habib. Tentu klop lah. Syiah dasar agamanya logika dan retorika. Kita juga logika dan retorika. Sedangkan Wahabi enggak ada mengkultuskan wali berlebihan, enggak ada mengkultuskan para ulama berlebihan, dan tidak pula agama berdasarkan logika dan retorika, tapi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, walaupun bisa diterima oleh logika yang sehat. Hanya logika yang sakitlah yang tidak bisa menerima. Alhamdulillah, Allah dengan segala kesempurnaannya memiliki sifat-sifat yang dikabarkan seperti yang dipaparkan setelah ini nanti, yaitu tentang sifat-sifatnya yang wajib diimani, dan semuanya bisa diterima secara logika dan bisa diterima secara retorika, kecuali logika yang sakit karena subuhat, kecuali retorika yang tidak lurus karena mengikuti akal semata. Makanya akhirnya Syiah lebih diterima di kalangan kawan-kawan kita itu sebab apa? Sama dasar beragamanya.
dibangun di atas perasaan dan dibangun di atas pemikiran. Sedangkan agama ahli Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka sebut Wahabi itu dasarnya hanya Al-Quran dan Sunnah. Hanya apa? Terkesan bagi mereka tidak menggunakan pikiran. Tidak guna pikiran, gilo gitu weh. Kan orang cerdas, tuan-tuan. Ini beritanya sudah valid, sudah ditandatangani Allah dan Rasul. Sah? Perlu lagi antum berpikir panjang? Ini pahalanya dan jelas sekian-sekian penghasilannya. Perlu pikir panjang lagi? Enggak. Itu orang cerdas. Oh enggak, saya harus bahas satu-satu begini, jelimet sekali. Hanya seperti Bani Israel, enggak, hampir enggak jadi melaksanakan perintah. Antum mau seperti itu beragama? Nah, agama kita ini yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang disuruh kamu mengimani, bukan untuk meneliti, bukan untuk memikirkan dan mendalami. Allah katanya di aras. Oh, kalau di aras berarti bertempat. Kalau bertempat berarti di mana antum dapat itu? Udah pernah pergi ke aras? Kan tidak pernah ada. Tuh di mana dapatnya? Pikiran saya. Memang Jibril tidak berpikir. Jibril berakal apa enggak? Weh, Jibril cerdas enggak? Taib. Yang ngajarkan ke Nabi Allah di aras itu siapa? Jibril. Itu tidak pandai Jibril bahasa Arab. Jibril pandai bahasa Arab. Taib. Dia yang katakan ke Nabi alaihissalam, Allah tuh hai Muhammad dan di hatinya, tentang di hati cakonya. Jibril kan turun dari atas. Yang perintahkan dia turun siapa? Allah. Kalau disuruh turun berarti Allahnya di mana? Jelas. Yang ngajarkan itu Jibril. Mana yang lebih cerdas, Jibril daripada Imam Abul Hasan Asy'ari? Mana lebih cerdas Jibril pada Aristoteles? Tak lawan. Terus antum perlu bukti fisik, tanya sama Jibril. Jibril kan orang atas. Sah? Kan orang dalam. Orang atas. Dia yang turun bawa berita itu. Tidak ada satu pun dia bilang kalau Allah di atas itu bertempat. Tidak ada. Dia bilang itu adalah pikiran-pikiran setan yang antum dengarkan. Bisikan-bisikan setan. Tidak ada dalilnya sama sekali. Kecuali hanya subuhan. Kalau dicari ayat-ayat yang multi tafsir. Ya. Aina ma takunu fathamma wajhullah. Atau dicari ayat-ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Dinafikan satu tempat, akhirnya bertempat-tempat banyak. Ya kalau gitu kan konsekuensinya, dimanapun kamu berada, dia bersamamu, bersama Dasman di Pekanbaru, bersama Hopman di Amerika. Berarti Allah banyak tempat jadinya. Berarti Allah banyak gitu. Ini yang pikiran tidak waras, tidak sehat itu. Berarti yang bersama kita apanya? Zatnya apa? Sifatnya? Sifatnya. Ilmunya bersama kita. Sama dalam bahasa Arab, kemanapun saya pergi, mentari tetap bersama saya. Tuh mentari masuk bus sama kita. Pindah. Saya berjalan ke Jakarta naik pesawat, matahari tetap bersama saya. Sahih? Secara bahasa benar enggak bahasanya? Benar. Terus apakah maksud antum kalau saya bilang mentari bersama saya kemanapun saya pergi, bahwa mentari ikut naik motor dengan saya? Ikut naik pesawat dengan saya? Enggak. Kan jelas sekali nih, bahasa yang sesederhana bisa jadi sulit bagi antum. Oh berarti Allah berada di mana-mana. Sifatnya, ilmunya berada di mana? Kalau mau baca ayatnya sampai sempurna ke ujung, jelas.
Allah mengetahui yang kalian rahasiakan dan yang apa kalian nampak. Berarti ilmunya yang bersama kita. Mentari bersama saya, apanya yang bersama saya? Cahayanya. Ini anak SD paham ya? Paham ya? Makanya kalau ikut ilmu filsafat itu tambah, itu mohon maaf, tidak bagus juga jadi nanti tambah bohong juga. Makanya Socrates itu diceritakan dia itu siang hari bawa obor kemana-mana. Kemana nggak? Cari. Coba lah kita. Kemana ikut juga cara berpikirnya beliau. Bawalah obor setiap siang hari, bawa obor kemana-mana. Insya Allah dapat cap. La putri lelaki. La putri lelaki. Jibril jelas mengajar kepada kita. Allah di selama 23 tahun dia bersama Nabi alaihissalam, tidak sekalipun dia katakan ke Nabi kita alaihissalam bahwa Allah bertempat, tidak ada, atau Allah di mana-mana. Semuanya selalu dia beritakan Allah di atas. Kalau sampai Allah di mana-mana kan Jibril, saya tadi dari Finlandia, misal kan, ada Merkari, ada apa namanya, dari planet Pluto, dari planet apa lagi saya ada lupa, Venus, Mars kan. Karena Allah tidak pindah, tidak ada, selalu dibilangnya yang dari aras, di atas aras. Atau tiba-tiba antum mengingkarinya. Ini yang kita khawatirkan terjadi fitnah, dan memang terjadi. Ya, sejak lahirnya aliran-aliran itu mereka memusuhi selalu ahlus sunnah. Hanya merebut gelar ahlus sunnah. Tapi sunnah siapa? Ini hadis Nabi antum tolak. Berarti sunnah mana yang antum terima? Ahlus sunnah yang mana? Nah, tapi ya jangan kena fitnah dan jangan kena azab yang pedih di dunia atau di akhirat. Azab pedih di dunia dah banyak. Masalah timbul peperangan sesama kaum muslimin akibat dari keyakinan yang keliru ini, akibat menolak firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik menolak secara mutlak seperti Mu'tazilah atau menolak maknanya seperti al-mutakallimin, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dua-duanya sama, menolak secara mutlak dan menolak makna. Kalau tidak itu maknanya, berarti tidak pandai Jibril berbahasa Arab, tidak pandai Nabi berbahasa Arab, tidak pandai Allah menjelaskan dalam bahasa Arab. Berarti Al-Quran tidak mubin. Baru diketahui tafsirnya, Ibnu Abbas tidak tahu tafsirnya, Ibnu Umar tidak tahu tafsir, Abdullah bin Mas'ud tidak tahu. Kapan tahunya? Di tangan Abul Hasan Al-Asy'ari di abad keempat. Kan lucu. Tapi memang kalau sudah keyakinan susah untuk dirubah. Ya, illa man hadallah, kecuali orang yang Allah bukakan lagi sekali lagi hidayah. Itu orang bukan tidak tahu Nabi Muhammad Al-Amin, As-Sadiq, At-Tahir, tapi ketika berdakwah tidak diterima oleh masyarakatnya, tidak diterima oleh orang paling dekat dengannya. Apa sebab? Tidak sesuai pemikiran mereka, tidak sesuai dengan perasaan mereka. Akhirnya mereka menolak dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang juga orang menolak dakwah kembali pada sunnah Nabi itu dengan perasaan tadi. Kadang-kadang lucu juga, kadang ya, dengan apa namanya, dengan menolak dikiranya kita beragama itu ikut orang Saudi, gitu ya, ikut orang Wahabi. Kita berdakwah itu ikut Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang Saudi melanggar, kita tidak ikuti. Karena bilang Wahabi Indonesia, dia sendiri yang mengatakan bahwa isbal itu bid'ah. Itu tidak bid'ah, ada maksiat dua. Lucunya tidak ngerti agama, belajar agama pula. Kadang sarjana komunikasi nak bicara pula tentang agama. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah,
Isbal itu ndak bid'ah dojo, tapi maksiat, dilarang oleh Nabi SAW. Apa hujahnya? Orang Arab banyak yang isbal katanya. Awak isbal ndak isbal itu bukan karena ikut orang Arab. Kalau ikut orang Arab nanti nikah siwat, nikah apa? Belum kita nikah kontrak, belum kita nanti ke Bogor nanti. Kan banyak orang Arab yang pergi nikah apa istilahnya biniatut talaq di Bogor karena banyak apanya, makelarnya. Kalau tidak ada makelarnya kan tidak mereka lakukan. Kita sendiri yang jual bangsa kita, orang kita juga. Ini mohon maaf, terjadinya pelecehan di Arab Saudi. Saya sering di pengadilan dan di Kejaksaan Tinggi di Madinah dulu. Kebanyakan kasusnya orang Indonesia jual orang Indonesia. Mau tahu? Siapa yang bawa datanya pulang? Kebanyakannya anak bangsa kita jual anak bangsa kita juga. Yang sekarang ceritanya nanti aja lah ya. Nah, enggak usah. Ya, kalau ada yang berkepentingan, saya siap untuk menjelaskannya. Jadi kebanyakan adalah ya di sini mungkin Germo juga berangkat ke sana, makelar juga. Akhirnya dijualnya, dicari-carinya pekerja-pekerja TKW itu yang mungkin tidak nyaman bekerja di rumah. Jangankan di Arab Saudi yang banyak tamunya, pembantu sekarang di Indonesia payah nyarinya kan? Sah? Iya kan? Tidak ada orang mau membantu. Biarlah kerja jadi pramu niaga misalnya di mall, bermarket, gaji sedikitnya, beda makeup gajinya. Tapi mana kojo? Indomaret nih kan? Daripada kojo mana jadi pembantu, karena image jadi pembantu tuh sudah buruk. Jangankan di Arab Saudi yang banyak tamu, kadang tidurnya sampai malam tidak tidur mereka. Tentu mereka tidak nyaman, sah? Tidak nyaman. Akhirnya datang godaan, bertemu di kadang pas musim libur pergi di tempat-tempat konsentrasi orang-orang kita. Nah, nanti dikasih saya cari kertas. Di sini suruh telepon, dari telepon, kamu gaji berapa? 600. Wih, kerjaannya gimana? Wih, berat sekali. Itu. Nah, ditawarin gaji. Mau enggak kerja sama saya? Minimal 1.500. 600 jadi 1.500, tergiur enggak? Hah? Akhirnya iya kabur dari majikan. Janjian. Kadang belum selesai kabur udah tertangkap. Nah, pokoknya dibawa ke kamar kecil disekap. Dan tidak sedikit dikerjain dulu, habis itu dipekerjakan. Dan banyak kasus seperti itu. Orang kita jual orang kita. Ya, mohon maaf yang datang kan rata-rata yang tidak sekolah. Yang rata-rata tamat SMP, tamat SD, orang kampung, sangat labil, masih mudah ditipu. Ya, ditambah orang Arab kan karakternya beda dengan orang kita. Sah? Palo dipegang-pegangnya kan, pantang pegang kepala. Sah? Orang kita kan pantang pegang kepala. Nah, ini orang tuh sayang sama kita, pegang kepala. Kemudian orang Arab tuh tamunya banyak. Jadi bertamu sering mereka, karena memang bagi mereka memuliakan tamu itu bagian dari iman. Ya. Makanya kalau di sana sering dosen yang jemput kita untuk bertamu ke rumahnya. Mungkin jarang kita dapatkan di sini kan. Dosen jemput kita ada. Hah? Hebat sekali. Kadang-kadang dosen dihubungi aja payah. Dihubungi musim libur. Enggak tahu kamu libur sekarang katanya. Dihubunginya enggak boleh kadang-kadang. Di WA tak dibalas, di telepon marah-marah. Sah? Tapi tidak di sana bagi mereka, ya khususnya yang dai ya, dia jemput kita ke kampus, dikasih makan, dikasih buku, kadang dikasih uang, kasih ilmu. Habis itu diantar lagi ke kampus. Nah, cuman jadi fitnah juga. Lah banyak makan nasi orang tentu ikut orang tuh katanya. Nah, kan fitnah lagi. Ini memang hatinya berisi itu. Pergi ke sini usuk dapat ini duniawi. Akhirnya mengira orang lain pun seperti itu.
Iza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi ingatkan menolak, Allah ingatkan menolak yang datang dari Allah dan Rasul, menimbulkan fitnah dan menimbulkan azab baik di dunia maupun di akhirat. Gimana kita lanjutkan? Kan baru mulai kemarin. InsyaAllah kita cukuplah sampai sini dulu ya. Terima kasih dan mohon maaf. InsyaAllah kantuk dah hilang kan? Hah? Kalau sekarang datang kantuk dah apa lah. Sudah terbit matahari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada yang mau ditanya kan? Tapi jangan sulit-sulit sih. Keluar tema. Iya. Ya. Ini ada dua keadaan. Satu, imam yakin, dia yakin, makmum juga yakin. Kalau yakin antum sudah, tidak usah duduk. Yakin lupa, sudah masuk ke rakaat, ke rukun yang lain ya. Dia teruskan nanti sujud sahwi. Nah, sujud sahwi sebelum salam. Iya. Nah, karena dia sudah masuk ke rukun yang lain. Nah, wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah. Kita tutup aja lah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.